Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bicarakan kelas C Power Amplifier. Kelas C Power Amplifier ini ya, agak beda dengan rangkaian sinyal besar kelas A dan kelas AB. Ya. Nah, kalau kita kalau kita ingatkan di awal, ya, ini kelas A, ini kerjanya adalah 360 derajat, kelas B 180, A dan AB itu 270 ya, sekitar ini. Nah, sedangkan kelas C itu kira-kira 90-an ini ya, 90 sampai 0. Ini kelas C. Efisiensi juga gitu. Efisiensi kelas A dan B AB itu sekitar ini ya. Nah, 70 lebih nih ya. Tadi kan hitung ada yang 78,5 ya. Setelah itu. Zona operasi kelas C itu adalah di bawah ya, seperti ini. Ini zona kelas C ya. Nah, karena di bawah maka efisiensinya mendekati satu gitu ya. Hampir sama dengan satu. Kita lihat ini adalah sinyal inputnya, ini adalah gambaran kelas C-nya, outputnya akan seperti ini, pengorbisan sekitar 80 derajat gitu ya. 80 derajat seperti apa? Nah, ini adalah gambar kelas C amplifier ya, dengan tegangan main VBB di sini. Maka yang muncul di situ adalah saat plus VBB plus VBE gitu ya. Ini VBB plus VBE, di sini perpotongan ini dimulai munculnya output di sini. Ya, di sini adalah dimulainya konduksi transistornya. Ya. Kalau dilihat di garis depan, ini adalah inputnya, IC-nya, ya, maka tegangannya akan juga turun ke bawah sekitar VEC saturasinya ya sekitar VEC transistornya 0,7 atau berapa 1,4 dan sebagainya atau 0,3 gitu ya, kecil bisa 0,3 ya. Daya yang dipancarkan kelas C amplifier ya, kita lihat ini PDC on itu adalah IC saturasi kali VCE saturasi. PDC fringe rata-rata itu ya saat on saja, T on per T ya, kali daya disipasi PD on ya. Atau T on per T kali IC saturasi kali VCE saturasi ya. Misal T on-nya 1 miliskon, frekuensi kerjanya 200 kHz, arus kolektor saat saturasi sekitar 100 miliampere. Tegangan kolektor saat saturasi misalnya 0,2, kecil sekali ya. Maka waktunya T itu sama dengan 1 per 200 kilo ohm tadi ya, karena 200 kilo ohm. Kilo hertz, maaf ya. T-nya adalah 1 per 200 kilo hertz, yaitu sama dengan 5 mikroskon. Gitu ya. Maka dayanya, PD range-nya, T on per T kali IC saturasi kali VCE saturasi, T per T adalah 0,2 ya, 0,2 dikali 100 miliampere ya. Kenapa 0,2? Karena ini adalah berapa? Tadi 5 mikrosekon yang ini, yang T-nya adalah 1 mikrosekon. Ini satu ya, T-on-nya 1, T-nya 5 mikrosekon, 1/5 jadi 0,2 ya. Desaturasi dan VC-nya 0,2 sehingga daya rata-ratanya adalah 4 miliwatt ya, 4 miliwatt. Nah, maka bisa dilihat seperti ini. Ini arusnya naik, maka tegangannya ini juga harus naik. Tegangannya akan turun sebesar 0,2 di sini ya, VCE saturasi. Nah, untuk
rangkaian kelas C-nya seperti ini, ya, dengan apa? eh, Tegangan min VBB, ya. Saat isinya konduksi, ya, itu ada di outputnya ke bawah ini, masing-masing. Ini saat konduksi, ya. Sehingga terjadi frekuensi resonansinya adalah 1/2pi akar LC. Ya, ini tulis gini atau tulis gini, sama. Ya. Ini terjadi frekuensi resonansi dari C dan L. Ya. Ini berisolasi terus V outputnya seperti ini. Nah, harusnya yang di sini seperti ini kecil-kecil, ya, 90 derajat. Nah, sekarang efisiensinya berapa? Nah, kita lihat ada dua cara untuk menghitung efisiensi, ya. Efisiensi ini sama dengan P output per P output ditambah PD average, gitu ya. PD mana P outputnya adalah 0,5 kali VCC kuadrat per RC, ya. PD, ya, itu daya average, dia mengatakan MPP kuadrat per 40 RC. RE ini, ya, RE. Atau yang tadi T on per T, ya, kali PD saat on, ya. Jadi yang ini referensi dari Malvino, yang ini dari Floyd, ya. Efisiensi kelas C mendekati 1 atau 100%, ya, mendekati 1. 0,9999%, nah, gitu ya, mendekati 1. Contoh, sebuah rangkaian kelas C dengan VCC 24 volt, RC-nya 100 ohm, PD-nya, ya, daya disipasinya average 4 mA. Hitung nilai efisiensinya. Maka langsung di nilai efisiensinya seperti ini. Tadi P outputnya dari ini 0,5 VCC kuadrat per R, ya, yaitu keluar 2,88. Sedangkan PD-nya diketahui 4 miliwatt, maka ini sangat kecil, ya. Nah, hampir tidak ada pengaruhnya, sehingga 0,999 atau 99,9%. Ya. Sekarang klaim per bias untuk amplifier kelas C. Yang tadi kan menggunakan main VBB, ya. Nah, ini sekarang di ground. Nah, dengan aja di ground ini, ya, di ground, nah, ada C dan R-nya ini, ya. Ini dia akan terjadi perpotongan yang berbeda dengan yang sebelumnya, ya. Sehingga akan diklemper, dinaikkan, itu seperti ini. Hasil akhirnya saja, dan naikkan. Dia naik, gitu ya. Kemudian ini naiknya dalam min 0,7, ya. Saat ini 0, turun, ya. Ini turun min VP. Ini 0, ini plus 0,7. Nah, tetap perbatasan antara plus 0,7 itulah yang dipakai sebagai konduksi transistor. Ya. Ini rangkaiannya, ya. Inputnya, outputnya, ya. Jadi ini berlawanan karena ini ke kolektor, gitu ya. Berlawanan, kalau ini naik ke atas, ini ke bawah, gitu ya. Hasilnya sama. Ya. Ini rangkaian penggantinya, ya. Kemudian ini adalah bebannya. Ini adalah titik kerjanya, ya. Ini adalah rangkaian pengganti dari analisa AC. Ini analisa DC, ini analisa AC, ya. Ini RC dan RL ini, ya. RL karena kalau RC, ya, ada RC-nya tambah C. Ini RL paralel, ini ada dioda RB. Ini adalah analisa AC.
Nah, ini kita lihat bisanya di tengah-tengah begitu, maka dia akan diturunkan, turun. Nah, turun sampai min 2 VPP ya. Nah, tapi ini ada kecil sekali naiknya gitu ya. Jadi sehingga kalau dilihat ini adalah rangkaian pengganti outputnya, ini rangkaian pengganti inputnya ya. Inputnya di sini. Nah, ini adalah apa? Outputnya kurang dari 180 derajat ya. Sehingga kita lihat di sini naiknya kalau plus ke atas itu 2 kali VCC gitu ya. Tapi di atasnya tidak ke ground tapi dengan VC saturasi. Berapa saturasinya? 0,2 atau 0,7 gitu ya, sampai 0,7. Biasanya 0,2 gini ya. Nah, sekarang kita lihat rangkaian ini dihitung frekuensi resonansinya. Frekuensi resonansi maka 2 pi akar 2 mili apa nih, mikrohenry dikali 470 picohenry ya. Jadi 1/2 pi akar dari 2 mikrohenry kali 470 picohenry, daya keluar frekuensinya, frekuensi resonansinya adalah 5,19 MHz ya. Jadi yang dibutuhkan frekuensinya ini kelas C itu ya, tidak penguatannya tapi frekuensinya. Bandwidth sekarang, bandwidthnya ya bandwidth F2 min F1 gitu ya, di mana F1 adalah low, yang F2 adalah high. Ini low, ini high ya. Ini adalah rangkaian pengganti tadi ya. Maka untuk hitungan quality Q sama dengan RC per XL, di mana apa, RC adalah RP paralel RL. XL adalah induksi reaktansinya. Duty cycle sekarang ya, jadi cycle jadilah kerjanya ini dari semua duty cycle ini. Jadi duty cycle bisa dua cara, yaitu dengan apa, munculnya sinyal per jaraknya itu, atau derajatnya ya, berapa derajat per 360 derajat gitu ya. Jadi perhitungannya untuk lebar pulsanya ada dua. D itu adalah width ya, lebar pulsa. Ini contoh menghitung Q misalnya gitu ya. Menghitung Q adalah RC per XL ya. Langsung di sini RC-nya dicari dari paralel 6,52 kilo. 6,52 kilo itu di paralel 1 kilo. Di paralel 1 kilo. Ini ya. 6,52 kilo RC. C-nya ini per 1 kilo. Oh ini ya, RP ya. Ini RP paralel. Oh ini berarti ya, paralelnya. 6,52 kali 1 kilo. Ini adalah 867. Nah, 6,52 itu adalah RP. RP adalah XL, KL, XL. KL-nya diketahui 100, XL-nya dihitung 65,2 ohm. Sehingga kalau dikalikan di paralel dengan 1 kilo akan menjadi 867 ohm. MPP-nya tetap dia adalah 2 kali 15, yaitu 30 volt peak to peak. PD-nya MPP kuadrat per 40 RC, yaitu ini dihitung 26 miliwatt ya, kecil. Nah, ini adalah secara teori, kemudian dibuat aplikasi secara praktek. Dia adalah apa, output trafo dan kapasitor dan RL-nya ini ya. Itu ini secara teori RLC, tapi L-nya itulah
trafo output ya, dan R-nya, dan kemudian C tetap C di sini. R-nya adalah dari beban ya, bebannya. Besar arus maksimum IC pada kelas C ya. Besar arus itu tegangan threshold transistornya. ICM sama dengan GM kali VI per 1 min cos delta. Jadi ini agak ruwet gitu ya, ada GM-nya. GM adalah lawan dari ya, lawan dari Nah, kita lihat sini sudut konduksi pada kelas C ya. Sudut konduksi ya sampai 90, tapi sudut yang paling besar kira-kira berapa ini? 4 ya, 4-an gitu ya. 4 derajat deviasinya ya. Seperti di sini efisiensi sama dengan K per 4 kali 2 delta min sin 2 delta per sin delta min delta cos delta. Di mana K adalah faktor kopling kapal transformer 0 sampai 1. Jadi dilihat di sini ini adalah deviasi berapa derajat, ini efisiensinya. Semakin tinggi efisiensinya itu ada pada deviasi paling rendah. Maka semakin besar efisiensinya akan menjadi menurun gitu ya. Yang paling kecil menurunnya yaitu K 0,25. Pengaruh frekuensi input pada efisiensi kelas C ya. Pengaruh inputnya ternyata frekuensinya itu saat frekuensi resonansi ya, dia besar isinya ya, tapi begitu untuk apa namanya langkah kedua, yang kedua jauh lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi, bahkan dengan semakin kecil arusnya. Kalau lebih rendah dia ya kecil tapi masih besar yang resonansi gitu ya. Jadi F3 itu 1 per 2 pi akar LC seperti ini ya. Ini L-nya, ini C-nya. Pemodulasian pada kelas C amplifier. Jadi kelas C amplifier itu digunakan untuk pemodulasian sinyal gitu ya. Modulasi transformer sekunder ya. Ini C ini trafo pejal begitu ya, dan dimasukkan ke anten gitu ya. Nah, terus kemudian groundnya ground R1 yaitu dengan menggunakan ground tetap ya. Ini adalah fixing bias, ini adalah ada VBB-nya ya. Fixed bias ini self bias ini fixed bias ya. Kalau self bias berarti the ground, ini seperti ini self bias. Kalau ada VBB-nya itu fixed bias, bisa tetap. Pengaruh frekuensi pada input ya tadi sudah. Nah, sekarang aplikasi kelas C pada rangkaian pemancar ya. Jadi ini rangkaian pemancar dipancarkan, ini terjadi pemodulasian ya. Ini transistornya. Ini sinyal input, sinyal apa ini? Sinyal inputnya ini adalah sinyal carrier, frekuensi carrier. Ini frekuensi input 10 kilo, frekuensi carrier lebih tinggi daripada yang akan dipancarkan, yaitu 1,5 MHz ya. Dicampurkan di sini kemudian dipancarkan. Begitu pula untuk penerima sama. Nah, ini adalah menghasilkan suara tertentu, sirine tertentu. Kalau saya praktekkan di sini suaranya begitu dinyalakan gitu ya. Bunyinya tit tit tit, begitu begitu tekan dia ada tit 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 begitu ya. Jadi ini semakin ditekan dia semakin besar untuk suatu pengisian kapasitor ini ya. Nah, pengisian kapasitor ini sama R ini ya. Begitu ditekan ya, terjadi penguatan gitu. Kalau tidak ditekan kecil dia ya,
kecil, nilai dit 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 begitu tekan dit 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 dit, dilepas agak pelan-pelan, lama-lama pelan. Ini adalah rangkaian suara. Nah, aplikasi kelas C pada rangkaian penghasil modulasi pada radio penerima. Seperti yang saya katakan tadi, ini sebagai radio penerima. Ini misalnya sumbernya. Nah, ini ada lilitan, ada kapasitor begitu ya. Ada lilitan kapasitor seperti ini juga. Ini pemancarnya, apa nama pemancar? Penerimanya ya. Lilitan penerimanya L ya. Kemudian dikuatkan dengan dimodulasi ya, ini disampaikan ke pengeras yang lainnya. Sekarang kita bicarakan amplifier kelas D. Pada amplifier audio kelas D, operasi dasar yang ditampilkan dalam gambar sinyal audio pertama kali dikonversi ke jenis sinyal digital yang disebut sebagai modulasi lebar pulsa. Gitu ya. Ini bukan sinyal digital dalam definisi yang biasanya diterima dari digital mengenai tingkat logika 1 dan 0 yang diakui, tetapi hanya karena memiliki dua tingkat tinggi dan rendah gitu aja. Ketika sinyal seperti itu diperkuat, sangat sedikit daya yang hilang di amplifier. Sekali. Seperti ketika transistor output menyala dan melewati arus maksimum, ya, praktis tidak ada penurunan tegangan di atasnya, dan oleh karena itu daya itu sama dengan tegangan kali arus. Nah, pasti tidak ada daya akhirnya, gitu ya. Karena demikian juga ketika transistor mati, tegangan besar hadir tetapi tidak ada arus yang mengalir. Nah, ini menghasilkan efisiensi yang jauh lebih besar daripada amplifier analog konvensional. Ya. Sinyal output PWM akhirnya dikonversi kembali menjadi bentuk analog pada outputnya. Jadi kita lihat di sini, ini adalah high frekuensi, ini adalah sinyal pembawa. Nah, ini sinyal audionya. Dicampurkan di sini, di komparator menjadi suatu bentuk push wave modulation. Dari push wave modulation itu dimasukkan ke power switching modul, gitu ya. Di switching dibesarkan, sinyalnya besar. Nah, setelah besar outputnya dimasukkan ke low pass filter. Nah, low pass filter ini dia memisahkan frekuensi tinggi dengan frekuensi rendah. Nah, akhirnya karena low pass filter rendah, yang bisa didengar oleh manusia, akhirnya dibentuk audio. Nah, begitu pula yang ini sama. Ini adalah kerja dari PWM. Ya. Ini yang kecil-kecil ini adalah segitiga gelombang input. Ini adalah frekuensi pembawa. Sedangkan sinus ini adalah sinyal yang dibawa. Gitu, ya. Nah, ini adalah hasil dari PWM-nya. Hasil pembandingnya itu high low begitu ya, tidak segitiga tapi dia lebar sempit ya, ini PWM namanya ya. Lebar sempit itu disesuaikan dengan bentuk sinyalnya ini. Nanti kalau ini dipisahkan, nanti dihilangkan, akan ada sinyal analognya. Nah, ini bentuk lain dari kelas D amplifier ya, sama dengan tadi. Ini sinyal inputnya, ini sinyal segitiga frekuensi pembawa, compare hasilnya adalah PWM dibesarkan menjadi power state switching transistor besar. Setelah besar di low pass keluar suara. Nah, itulah kelas D amplifier. Ya, seperti ini contohnya. Ya. Ini yang biru-biru segitiga itu adalah sinyal pembawa. Ini segitiga ya, ini sinus ini adalah yang dibawa, gitu ya. Nah, yang oranye ini adalah hasil modulasi. Ya.
PWM-nya. Nah, kita lihat ini rangkaiannya, ya, agak ruwet gitu ya, lebih kompleks, lebih banyak. Ya, contoh skema kelas D amplifier, ya, tapi ukurannya lebih kecil, ya, ukurannya lebih kecil, namun eh, dayanya besar, gitu ya. Nah ini power supply-nya, sendiri. Nah ini adalah rangkaian kelas D amplifier. Kalau dilihat, nah ini adalah hasil produk PAM 8610. Panjang sama lebarnya 3 cm kali 2,5 cm. Kalau ngomong tebel ya kira-kira kurang dari 0,5 cm ya tebelnya. Ya karena dia menggunakan apa? Menggunakan komponen SMD ya. Komponen flat tipis-tipis begitu ya. Ya, sangat tipis sekali dan dayanya itu bisa sampai maksimum 15 watt per channel. Jadi kalau dua bisa sampai 30 watt ya. 30 watt per channel. Ya, sekian dulu dari saya ya. Untuk kelas C dan kelas D saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.